Halo teman kece, how are you today? I hope you are doing great today. Today with Kanadia, we are going to discuss an 8th grade question. Hari ini kita akan membahas soal HOTS bahasa Inggris dengan topik plants, animals, technology, or natural phenomena. But first, let's read the text together with me. The New Robot Revolution. Robots entered everyday lives a long time ago. They are already used in many industries like car production and packaging, which would make the cost of production a lot cheaper. If this continues, this would cause a problem for humans. Robots that can do chores like cleaning the floor or mowing lawns are already available in stores. In medicines, robots are used to replace limbs and other parts of the body. Researchers claim that a new generation of robots will be able to do things that were unthinkable in the past. This new generation of machines will do household chores, educate children, and even look after elderly people. Some say that the new robot revolution will be similar to the invention of the PC in the 1970s and 80s. A new generation of robots designed to help the elderly is currently being developed in Japan. Japanese scientists are programming robots to work with people who have suffered a stroke. Others will serve as personal gymnastic trainers. New robots can help out people who normally care for others and prevent them from burnout. The key to this is making robots more like humans. Scientists are currently working on new technology that will change the way humans and robots communicate. While elderly people have problems working with a computer, they have fewer difficulties communicating with machines that can talk and react to their wishes. Population researchers claim that as people get older, there won't be as many as needed to take care of the elderly. So, why not have machines to do this? Before this new generation of robots can enter our lives, we must be able to trust them. That means making communication between robots and humans routine. As robots become more perfect, people will trust them, partly because they don't have moods and perform tasks perfectly. A robot can also be trained to give motivation if something is done right away. Robots could also be helpful in areas where social contact is necessary, like educating autistic children. Now for the question, why does the author mention some say that the new robot revolution will be similar to the invention of PC in the 1970s and 80s. Before answering the question, let's translate the text together into bahasa. Revolusi robot terbaru. Robot memasuki kehidupan sehari-hari sejak lama. Mereka sudah digunakan di banyak industri seperti produksi mobil dan pengemasan yang akan membuat biaya produksi jauh lebih murah. Jika ini terus berlanjut, ini akan menimbulkan masalah bagi manusia. Robot yang dapat melakukan pekerjaan seperti membersihkan lantai atau memotong rumput sudah tersedia di toko-toko. Dalam kedokteran, robot digunakan untuk menggantikan anggota tubuh dan bagian tubuh lainnya. Peneliti mengklaim bahwa robot generasi terbaru ini akan mampu melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan di masa lalu. Mesin generasi baru ini akan melakukan pekerjaan rumah tangga, mendidik anak-anak, dan bahkan merawat orang lanjut usia. Ada yang mengatakan bahwa revolusi robot baru akan mirip dengan penemuan PC pada tahun 1970-an dan 80-an. Robot generasi baru yang dirancang untuk membantu orang tua saat ini sedang dikembangkan di Jepang. Ilmuwan Jepang memprogram robot untuk bekerja dengan orang yang menderita stroke. Yang lain akan menjadi pelatih senam pribadi. Robot baru dapat membantu orang yang biasanya merawat orang lain dan mencegah mereka dari kelelahan. Kuncinya adalah membuat robot lebih seperti manusia. Para ilmuwan saat ini sedang mengerjakan teknologi baru yang akan mengubah cara manusia dan robot berkomunikasi. Sementara, orang lanjut usia memiliki masalah bekerja dengan komputer. Mereka memilih lebih sedikit kesulitan berkomunikasi dengan mesin yang dapat berbicara dan bereaksi terhadap keinginan mereka. Peneliti populasi mengklaim bahwa seiring bertambahnya usia, tidak akan ada sebanyak yang dibutuhkan untuk merawat orang tua. Jadi, mengapa tidak ada mesin yang melakukan ini? Sebelum robot generasi baru ini dapat memasuki hidup kita harus dapat mempercayai mereka.
Itu berarti membuat komunikasi antara robot dan manusia menjadi rutin. Saat robot menjadi lebih sempurna, orang akan mempercayai mereka, sebagian karena mereka tidak memiliki mood dan melakukan tugas dengan sempurna. Robot juga bisa dilatih untuk memberikan motivasi jika sesuatu segera dilakukan. Robot juga dapat membantu di area yang memerlukan kontak sosial seperti mendidik anak autis. Oke teman kece, sekarang mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Pada soal ditanyakan mengenai alasan penulis menyebutkan, "Some say that the new robot revolution will be similar to the invention of the PC in the 1970s and 80s. Kalimat ini artinya, ada yang mengatakan bahwa revolusi robot baru akan mirip dengan penemuan PC di tahun 1970 dan 1980. Kalimat ini bisa ditemukan di paragraf kedua. Maksud dari kalimat ini adalah, pada tahun 1970 dan 1980, penemuan PC sangat berdampak pada kehidupan manusia. Dalam teks tidak dijelaskan dampak apa saja, tetapi dapat kita anggap dampak ini ada pada banyak sisi kehidupan, seperti cara kita bekerja, belajar, dan menemukan informasi yang dibutuhkan. Sama halnya dengan PC, adanya revolusi robot dianggap akan mengubah hidup manusia secara signifikan. Robot akan membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari seperti menyelesaikan pekerjaan rumah, mengajari anak, menjaga orang tua, maupun pekerjaan lainnya yang dulunya diselesaikan oleh manusia. Sekarang, mari kita analisa pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A. To show that the future robotic revolution will have the same impact on society as those of the 1970s and 1980s. Untuk menunjukkan bahwa revolusi robot di masa depan akan memiliki dampak yang sama pada masyarakat seperti pada tahun 1970 dan 1980-an. Revolusi robot di masa depan belum terjadi, sehingga pernyataan ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Selain itu, robot dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan PC, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, mengajar, bahkan dapat menggantikan profesi dokter. Dari sini, dapat disimpulkan kalau revolusi robot di masa depan berpotensi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada penemuan PC. Jadi, pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban B. To inform the readers that since the 1970s, artificial intelligence that can help with human work has been discovered. Untuk memberikan informasi bahwa sejak tahun 1970-an, kecerdasan buatan yang dapat membantu pekerjaan manusia telah ditemukan. Pada teks, memang disebutkan bahwa PC ditemukan di tahun 1970-an, namun tidak disebutkan mengenai kapan penemuan kecerdasan buatan terjadi. Jadi, pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban C. To explain that the invention of the PC in the 1970s and 1980s contribute the most to the creation of future robots. Untuk menjelaskan bahwa penemuan PC pada tahun 1970-an dan 1980-an memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan robot masa depan. Pernyataan ini tidak dapat disimpulkan dari bacaan. Jadi pilihan jawaban ini salah. Pilihan jawaban D. To indicate that robots' potential future impact is similar to that of the PC invention in the 1970s and 1980s. Untuk menunjukkan bahwa potensi dampak kemunculan robot di masa depan mirip dengan penemuan PC pada tahun 1970-an dan 1980-an. Penemuan PC di tahun 1970-an dan 1980-an memberikan dampak yang besar di masyarakat. Sama halnya dengan revolusi robot. Dampak kemunculan robot pasti akan besar. Ini karena banyak hal yang dikerjakan manusia dapat dikerjakan robot dengan lebih cepat dan efisien. Dalam bacaan disebut, because they don't have moods and perform tasks perfectly. Kutipan ini artinya, karena mereka tidak memiliki mood dan melakukan tugas dengan sempurna. Oleh karena itu, pilihan jawaban ini benar. Sekarang, coba tebak pilihan jawaban mana yang tepat dari pertanyaan di atas. Betul sekali. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. To indicate that robots' potential future impact is similar to that of the PC invention in the 1970s and 1980s. Nah, gimana menurut kalian? It's easy, right? Nah, sekarang Kak Nadia punya satu soal lagi nih yang bisa teman kece jawab di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends.
Visit our website di kejarcita.id karena ada banyak ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.